Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua yang sampai hari ini masih mendapat perhatian publik. Publik berharap orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini dihukum seberat-beratnya. Apalagi pasal yang dikenakan ini luar biasa, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Itu hukumannya yang paling maksimal adalah hukuman mati, hukuman yang terberat. Karena itu mereka-mereka yang terlibat supaya dihukum berat. Tetapi sayang, sampai hari ini kita melihat bahwa Putri Chandrawati yang sudah menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana itu belum juga ditahan. Ini yang mendapat sorotan publik. Kenapa Putri Chandrawati kok begitu istimewa, di mana beliaunya sampai hari ini belum dilakukan penahanan? Dan kalau kita melihat alasan yang disampaikan, kenapa PC itu tidak ditahan, alasan kemanusiaan, alasan punya bayi kecil, kemudian alasan kesehatan. Tetapi semua itu dapat terbantahkan dengan bukti data yang ada. Misalkan Putri ini katakanlah sakit. Ternyata Putri Chandrawati itu ketika dipanggil oleh tim sus datang 2 kali. Kemudian pada waktu rekonstruksi Putri Chandrawati juga datang. Artinya kita melihat bahwa PC itu sehat. Kemudian alasan kemanusiaan juga begitu. Justru orang yang melakukan pembunuhan berencana itu rasa kemanusiaannya itu kecil. Kenapa dia mau melakukan pembunuhan berencana kalau dia punya peri kemanusiaan? Maka alasan kemanusiaan itu juga bisa terbantahkan. Kemudian alasan punya bayi kecil. Padahal sebelumnya ada Vanessa Angel, Angelina Sondak, dan ibu-ibu yang lain yang pernah terkena kasus hukum itu juga dipenjara, ditahan. Jadi kalau alasan bayi itu juga bisa dimentahkan. Karena itu banyak publik yang berharap supaya Ibu PC itu ditahan. Karena apa? Karena ini masalah berat. Banyak anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus ini. Dan mereka ada yang sudah ditahan, ada yang sudah di PTDH atau dipecat, ada yang dicopot dari jabatannya. Nah ini kan masalah yang cukup besar. Dan baru kali ini Indonesia mengalami hal seperti ini, seorang jenderal bintang 2 bisa melakukan pembunuhan berencana dan yang dibunuh itu adalah ajudannya sendiri. Jadi setelah Indonesia merdeka baru kali ini kejadian yang luar biasa seperti ini. Oleh karena itu banyak publik berharap agar Ibu PC ditahan. Nah, sahabat Enjoy Channel, kalau kita lihat hari ini mengenai motif sampai hari ini belum terpecahkan. Kalau bicara motif yang dari versi Sambo bahwa motifnya adalah melukai harkat dan martabat, tetapi kan publik tidak begitu percaya dengan omongan Sambo, dengan omongan Putri Chandrawati bahwa Brigadir J itu melecehkan di rumah Magelang. Tidak begitu percaya. Kenapa begitu? Karena banyak kejanggalan yang terjadi kalau itu dipaksakan bahwa ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pada waktu PC melaporkan kasus pelecehan di Duren 3 itu tidak terbukti. Bahkan polisi yang sudah melakukan gelar perkara tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus pelecehan seksual itu. Artinya apa? Bahwa laporan itu adalah laporan bohong. Dan itu sudah diakui oleh PC, katanya mengikuti perintah dari Verdi Sambo. Berarti ini kan sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Nah, kalau sekarang dialihkan ke Magelang, katanya ada pelecehan seksual di sana, maka publik tidak begitu percaya. Karena di sana juga banyak kejanggalan. Kalau mereka, Putri Chandrawati atau Verdi Sambo punya bukti, maka keluarkan bukti itu. Dan sampai sekarang bukti itu tidak ada. Contoh bukti itu visum. Ketika terjadi pelecehan seksual, semestinya PC ini melakukan visum kasus ini, ternyata tidak ada visum. Juga tidak ada teriakan kalau dia diperkosa. Tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV. Maka bukti itu tidak ada. Nah, kalau bukti itu tidak ada, bagaimana mungkin Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati itu mengklaim bahwa
telah terjadi pelecehan seksual. Apakah ini hanya alibi saja untuk membuat ringan hukuman yang akan dijatuhkan padanya atau seperti apa? Nah, kali ini teman-teman, ada IPW, Indonesia Police Watch, yang menilai bahwa ini hanyalah alibi yang dilakukan Putri Chandrawati untuk bisa membuat dia bebas atau meringankan hukuman. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari CNN Indonesia. IPW yakin motif pelecehan seksual Putri Chandrawati hanya alibi. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini motif dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati hanya alasan agar para tersangka mendapatkan keringanan hukuman. Alasan pelecehan seksual diduga kuat adalah alibi saja untuk pembelaan diri. IPW meyakini pelecehan seksual tersebut tidak ada, kata Sugeng saat dihubungi CNN pada Selasa 6 September 2022. Sugeng menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kronologi peristiwa yang terungkap sejauh ini. Ia menyebut berdasarkan keterangan saksi, tersangka Kuat Ma'ruf sempat memergoki Brigadir J yang hendak membopong Putri saat tidur pada tanggal 4 Juli 2022. Jadi tanggal 4 Juli itu Kuat Ma'ruf memergoki bahwa Brigadir Joshua itu akan membopong Putri Chandrawati yang sedang tidur di sofa. Itu tanggal 4. Sementara pada tanggal 6 Juli, kondisi dan situasi menurutnya masih dinilai normal, dibuktikan dengan Ferdy Sambo yang datang ke Magelang untuk merayakan hari jadi perkawinannya dengan Putri Chandrawati. Kemudian, dugaan pelecehan seksual dilaporkan terjadi sehari setelahnya, tanggal 7 Juli 2022. Namun pada tanggal 7-8 Juli, Brigadir J masih tinggal di atap yang sama dengan Putri. Sugeng menilai Putri seharusnya bisa langsung melaporkan ke polisi jika peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang itu benar-benar terjadi. Semestinya saat itu ada pelaporan ke polisi di Magelang. Nyatanya tidak ada pelaporan, kata dia. Sugeng kemudian menduga keterangan yang disampaikan sejumlah saksi dan tersangka seperti Kuat Ma'ruf dan Putri terkait pelecehan seksual merupakan salah satu strategi untuk menghindari mereka dari hukuman berat. Sebagaimana diketahui, dalam pusaran tragedi kematian Brigadir J, polisi telah menetapkan 5 tersangka yang terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka tersebut dikenakan pasal 340 subsidiar, 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Keterangan Bu PC dan beberapa saksi saya duga dipengaruhi oleh Ferdy Sambo. Saksi Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki yang menyatakan ada pelecehan seksual merupakan strategi pembelaan yang mengarahkan untuk membebaskan atau bahkan meringankan mereka dari tuntutan hukuman mati, ujar Sugeng. Tersangka pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo sebelumnya mengungkapkan peristiwa dugaan pemerkosaan dan pelecehan yang dialami istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Pengakuan itu disampaikan Sambo dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, sidang etik kasus pembunuhan Brigadir J yang sempat dilihat CNN. Dalam BAP, Sambo mengatakan peristiwa dugaan pemerkosaan itu diceritakan langsung oleh istrinya di rumahnya, Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli. Saat itu istrinya baru tiba di rumah setelah perjalanan dari Magelang. Berdasarkan cerita Putri Chandrawati, Sambo dalam BAP mengatakan dugaan pemerkosaan dilakukan oleh Brigadir Joshua di Magelang saat istrinya sedang istirahat. Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga menyebut pelecehan seksual tersebut diduga kuat terjadi pada 7 Juli lalu di Magelang. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan dari IPW
Indonesia Police Watch yang mengatakan bahwa cerita Putri itu hanyalah sebuah alibi agar hukuman dia itu menjadi lebih ringan ataupun bisa bebas. Jadi alibi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Nah, kalau kita melihat rangkaian cerita terkait di Magelang itu memang banyak kejanggalan. Kejanggalannya yaitu yang pertama, kalau terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J, apa mungkin itu terjadi? Apa mungkin itu dilakukan? Padahal posisinya Brigadir J itu adalah posisi di tingkat kepolisian itu bawah. Sementara istri Ferdy Sambo itu adalah istri Jenderal Bintang 2. Orang yang dihormati oleh Brigadir Joshua. Ini ajudan memperkosa bosnya sendiri. Apa mungkin itu terjadi? Ini sebuah kejanggalan yang kalau kita lihat seperti itu. Kemudian yang kedua, kejanggalannya kalau itu terjadi pemerkosaan, kenapa Ibu PJ kok tidak melakukan teriakan, berteriak minta tolong atau melawan? Kemudian kejanggalan yang berikutnya, kalau benar ada pemerkosaan, kenapa Ibu PJ kok tidak melaporkan ke polisi di Magelang pada saat itu? Kok mendiamkan? Kalau kita lihat alasan Ibu PJ itu ketika ditanya, ini adalah dia malu. Karena yang kedua, posisi dari suaminya adalah petinggi di kepolisian, malu kalau melaporkan. Kemudian kejanggalan yang berikutnya, kenapa Ibu PJ kok tidak melakukan visum agar ada bukti bahwa Brigadir J itu melecehkan, dan visum itu tidak dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Itu juga kejanggalan. Kemudian kejanggalan yang berikutnya, kalau kita lihat kenapa PC itu kok masih satu rumah kalau kejadian itu pada tanggal 7 dengan Brigadir Joshua, dan bahkan pulang ke Jakarta itu bersama-sama. Nah, kalau itu kejadian pelecehan di Magelang, kenapa pulangnya ke Jakarta kok bersama-sama? Nah, ini adalah kejanggalan yang terjadi di Magelang. Kalau itu dipaksakan bahwa Brigadir Joshua itu melecehkan Putri Chandrawati. Dan yang membuat kita heran, kenapa Komnas HAM juga memberikan rekomendasi bahwa ada dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Dan tidak hanya Komnas HAM, Komnas Perempuan juga sama, ada dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua di Magelang. Ini menjadi sesuatu yang aneh menurut saya, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, padahal mereka tidak punya bukti kuat kalau Brigadir Joshua itu melecehkan Putri Chandrawati. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.